teman-teman ya. 142. Nah, seperti ini teman-teman. Ada gambar Udin sedang membuang sampah di tempatnya. 142, oke? Sudah terlihat, Mbak Vela sudah lihat gambar bukunya di layar sayang, Mbak Vela? Suaranya putus-putus ya? Mbak Vela? Enggak. Mbak Asya? Juna? Suaranya putus-putus Juna? Boten, Us. Boten. Gambarnya sudah terlihat sayang? Gambar buku sudah terlihat? Oke. Oh, kalau sudah, oke. Sekarang Uslisti akan mulai menjelaskan ya, teman-teman perhatikan. Kita akan belajar subtema 4 tentang hidup rukun di masyarakat. Nah, di sini ada sedikit cerita tentang Udin dan temennya, Badu. Nah, Uslistia mulai membaca ya, teman-teman perhatikan. Membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Got itu adalah sungai kecil ya teman-teman, biasanya di samping rumah atau di depan rumah. Nah, buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia meminta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, di sini tadi ada cerita tentang Badu dan Udin. Nah, kita akan menemukan di manakah kalimat penolakan. Teman-teman, kemarin kita sudah belajar kalimat perintah, kalimat ajakan. Nah, sekarang kita akan belajar yang namanya kalimat penolakan. Nah, kemarin kalau teman-teman sudah membaca atau melihat dan mendengar video yang Uslistia bagikan, pasti teman-teman sudah tahu ya, apa itu ciri-ciri kalimat penolakan. Nah, kalimat penolakan itu ciri-cirinya adalah menolak ajakan atau pemberian atau perintah dari seseorang. Nah, biasanya ditandai dengan kata maaf, tidak bisa, tidak mau, tidak boleh, seperti itu. Nah, dari percakapan ini kita akan mencari di manakah kalimat penolakan itu, teman-teman. Nah, teman-teman pasti sudah tahu ya, sudah sadar bahwa ini merupakan, nih ada kata-kata tidak mau Nah, kata tidak mau ini merupakan kalimat penolakan teman-teman di sini. Nih, tidak mau Nah, tidak mau ini adalah kalimat penolakan dan nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin, ini merupakan alasannya teman-teman. Jadi karena apa? Kenapa tidak mau? Ini alasannya di sini. Nah, ini merupakan kalimat penolakan teman-teman. Nah, sekarang kita ke halaman berikutnya. Udin menolak ajakan Badu untuk membuang sampah ke got. Sebutkan penolakan tersebut. Nah, tadi kita sudah menyebutkan ya bahwa penolakannya ada pada kalimat ini tadi ya, teman-teman. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau. Nah, ini merupakan kalimat penolakan, teman-teman. Sekarang kita akan mengerjakan di sini, teman-teman. Pernahkah kamu menolak ajakan temanmu? Nah, sekarang Uslisti akan memilih salah satu dari teman-teman untuk membuat kalimat penolakan ajakan dari temanmu ketika bermain. Kira-kira kalau ada yang bisa menjawab, silahkan tunjukkan tangannya, teman-teman, dengan cara memencet gambar tangan di layar. Nah, siapa yang paling duluan nanti Uslistia akan kasih kesempatan untuk membuat kalimat penolakan. Di layar ada pencetan itu, teman-teman. Ada pencet, ada gambar tangan. Nah,
Mbak Afifa, oke Mbak Afifa, silakan dinyalakan mikrofonnya sayang. Oke, Mbak Afifa, coba Mbak Afifa buat kalimat penolakan atas ajakan temenmu bermain. Mungkin alasannya boleh Mbak Afifa buat sendiri. Gimana Mbak Afifa? Maaf, untuk pulang. Oke, Mbak Afifa boleh diulangi sekali lagi sayang. Tadi sinyalnya agak bagus, selisihnya kurang dengar. Maaf ya, terus? Aku disuruh berbelanja. Oh gitu, oke. Baiklah, Mbak Afifa bilang seperti ini teman-teman. Teman-teman boleh catat. Betul sekali, itu adalah kalimat penolakan. Maaf teman, aku tidak bisa ikut bermain. Aku disuruh ibu berbelanja. Nah, seperti itu ya. Kita tulis di sini teman-teman. Ah, maaf teman, aku tidak, ini ada koma ya, bisa. Izin ke kamar mandi ya, Oke sayang, ikut bermain. Karena disuruh berbelanja. Pinter sekali Mbak Afifa. Nah, ini adalah kalimat penolakan teman-teman. Dan kalimat penolakan itu teman-teman juga harus diucapkan dengan sopan ya. Jadi biasanya memang ada kata maaf di depannya. Jadi nggak boleh terus, nggak aku nggak mau. Kayak gitu kurang sopan. Itu juga kalimat penolakan, namun kurang sopan. Jadi kalau untuk sopan itu biasanya maaf ya, aku nggak bisa. Maaf ya, aku nggak mau. Maaf ya, aku sudah kenyang. Maaf ya, seperti itu. Biasanya ada kata maaf di depannya. Nah, sekarang teman-teman coba ditulis dulu teman-teman ini. Uslisnya akan kasih waktu teman-teman untuk menulis ya. Sudah? Belum ya, Uslisnya kasih waktu lagi, sebentar lagi. Oke, Uslistia sudah ya. Nanti kalau ada yang belum selesai, boleh dilanjutkan lagi ya. Yang penting teman-teman sudah tahu bagaimana cara menolak dengan sopan itu. Nah, sekarang kita akan mulai untuk mengurutkan teman-teman. Di sini ada Udin dan Badu ya. Nah, di mana urutan yang pertama teman-teman? Nah, adakah yang tahu urutan mana yang pertama? Oke, Uslistia bantu ya. Urutan pertama adalah gambar ini teman-teman. Di sini ditulis bahwa tidak apa-apa Din, ayo buang sampah di got agar lebih dekat dan mudah. Nah, ini adalah urutan pertama teman-teman. Kemudian urutan kedua yang mana Us? Nih, urutan kedua yang ini ya. Urutan kedua. Tidak mau Badu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang ketiga, terima kasih Udin, kamu sudah mengingatkan aku. Nah, teman-teman harus belajar untuk mengurutkan gambar atau cerita ya teman-teman. Di sini nanti biasanya kadangkala ada soal-soal teman-teman untuk mengurutkan cerita seperti ini teman-teman. Ya, jadi ini urutannya yang betul pertama adalah ketika disuruh dulu. Nah, untuk membuang sembarangan, kemudian kalimat penolakannya, dan ini ucapan terima kasihnya. Gitu. Nah, sekarang kalau teman-teman sudah selesai, teman-teman sekarang buka halaman 149, teman-teman. 149.
Nah, di situ nanti juga ada kalimat contoh kalimat penolakan lagi 149. Nah, ada percakapan antara Udin, Edo, dan Badu. Uslistia akan memanggil contoh dari kalian, silahkan memencet tombol tangan. Mas Arjuna oke. Mas Azam oke. Satu lagi Uslistia. Mas Azam, Mas Juna, satu lagi yang membaca. Ada yang satu lagi yang mau bersedia untuk membaca? Yang bersedia membaca? Aku antar. Siapa dipencet? Oh, Mbak Diba. Oke. Sekarang Mas Juna, Mas Azam, Mbak Diba, silahkan dibuka mikrofonnya. Yang lain tetap mendengarkan. Mas Juna menjadi Udin, Mas Azam menjadi Edo, dan Mbak Diba menjadi Badu. Boleh dimulai sekarang, teman-teman. Nah, Uslistia baca ini ya, pengantarnya dulu ya. Putus-putus. Oh ya, mohon maaf. Mungkin sinyalnya sayang. Sekarang udah jelas, Nak? Sudah. Sudah belum, Mas Juna? Oke. Nah, ingat ya, Mas Juna jadi Udin, Mas Azam jadi Edo, dan Mbak Diba jadi Badu ya. Sekarang coba dibaca, nanti Uslistia baca pengantarnya dulu. Guru akan menentukan siapa yang menjadi Udin, Badu, dan Edo. Nah, sekarang dibaca Udin dulu, kemudian Edo, baru Badu. Sekarang Udin dulu, Mas Juna dulu, yuk. Coba lihat got menjadi bau dan kotor karena banyak sampah. Wah, iya. Airnya juga tergenang. Mbak Diba. Mas Juna. Bagaimana jika Mas Juna. hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got? Membersihkan got aku tidak mau got kan kotor dan bau. Aku kurang setuju, Din. Membersihkan got pekerjaan yang berat. Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya. Betul, Din. Sudah biarkan saja. Tapi gotnya tersumbat dapat menyebabkan banjir sampai sampah akan menyumbat aliran air sehingga akan meluap ke jalan. Bagaimana jika kita mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong? Mas Azam lagi. Kita bisa ikut membantu pekerjaan ringan, misalnya membuang sampah yang dikumpulkan. Aku setuju, tuh. Aku juga setuju. Jika demikian, aku juga bersalah karena membuang sampah ke dalam got. Good job, teman-teman. Mas Juna, Mas Azam, dan Mbak Adiba bagus sekali membacanya, sudah dengan intonasi yang sangat tepat dan sudah hampir betul semua. Nah, sekarang kita akan coba mengerjakan pertanyaan di bawah ini ya, teman-teman. Nah, apakah gotong royong diperlukan dalam masyarakat? Kira-kira diperlukan nggak, teman-teman? Sangat diperlukan, iya. Karena gotong royong itu, dengan gotong royong kita akan pekerjaan lebih cepat selesai ya. Sangat diperlukan. Dan juga dengan gotong royong itu akan lebih ringan pekerjaannya. Dan dengan gotong royong juga akan membuat kerukunan semakin erat gitu. Sangat diperlukan jawabannya. Nah, teman-teman tulis ya. Terus yang kedua, apakah terdapat kalimat penolakan pada teks percakapan di atas? Ada tidak, teman-teman? Adakah yang bisa menyebutkan? Silahkan mengangkat tangan, baru Uslistia panggil namanya.
Mas Azam. Mas Azam, dinyalakan mikrofonnya. Mas Azam atau Mas Juna? Kalimat penolakannya ada di kata mana, teman-teman? Ada yang bisa jawab? Boleh dinyalakan mikrofonnya. Kalimat penolakan ada di mana? Mas Azam bisa jawab? Atau yang lain juga boleh jawab? Yuk, silakan dijawab, dibuka mikrofonnya. Ada yang bisa jawab? Mas Anas bisa jawab nggak sayang? Oke, good job Mas Juna. Kata aku tidak setuju Din membersihkan got pekerjaan yang berat. Kata aku tidak setuju Din ini termasuk kalimat penolakan teman-teman. Nah di sini adalah alasannya kenapa dia menolak ya. Jadi Mas Juna hebat sekali. Di sini ada kalimat penolakan. Nah, di sini dijawab apa? Apakah terdapat kalimat penolakan pada teks percakapan di atas? Jawabannya adalah ada. Kalau untuk menunjukkan, nah, tuliskan kalimat yang menunjukkan penolakan tersebut. Aku tidak setuju, Din. Nah, ditulis ya. Aku tidak setuju, Din. Ah, hebat. Nah, sudah ditulis. Sekarang nomor 4. Tuliskan kalimat yang menunjukkan persetujuan. Kalau ada yang bisa menjawab, silahkan dijawab. Sambil sebutkan nama juga boleh atau dengan mengangkat tangan. Mbak Sila, bisa jawab kalimat persetujuan? Bisa. Yang mana kalimat persetujuan? Sebentar Mas Junam, dikasih Mbak Sila kesempatan. Yang mana sayang? Kalimat persetujuan. Aku setuju. Ah, hebat. Aku setuju. Aku juga setuju jika demikian. Hebat. Mas Juna juga hebat banget. Nah, tapi Mbak Sila tadi mau menjawab ya Mas Juna. Kasih Mbak Sila kesempatan. Nah, aku juga setuju jika demikian. Nah, itu merupakan kalimat persetujuan. Jadi apa itu kalimat persetujuan, teman-teman? Kalimat persetujuan itu adalah lawannya kalimat penolakan. Jadi kalau persetujuan itu mengiyakan, kalau penolakan itu menolak atau tidak gitu biasanya. Nah, ini loh. Aku setuju, ini loh kata-katanya. Aku juga setuju jika demikian. Itu adalah kalimat persetujuan. Nah, tulis di sini. Aku yang rapi ya. Juga setuju jika demikian. Ya, oke, good job Mbak Sila. Pintar. Nah, sekarang teman-teman Uslistia kasih waktu untuk menulis ya jawabannya. Nanti kita masih akan belajar dua kali lagi. Masih ada contoh lagi selain ini. Nah, sekarang teman-teman tulis dulu. Apakah sudah selesai menulis? Mbak Afifah sudah selesai sayang? Oke, siap. Iya sayang, oke. Nah, hebat. Muridnya Uslistia rajin banget kalau untuk nulis ya. PR-nya juga udah dikerjakan ya dari tadi malam ya. Padahal baru di-share udah pada dikerjakan. Hebat. Oke, kalau sudah, sekarang teman-teman buka halaman 163, teman-teman. 163. Nah, di sini ada juga contoh kalimat penolakan, teman-teman. Sudah? Kalau sudah, coba teman-teman perhatikan. Ini ada dua anak ya, yang atas dan yang bawah. Nanti Uslistia akan bacakan manakah kalimat penolakan yang tepat. Nah, seperti itu. Sudah? Coba. Halaman 163. 163. Oke, kalimat penolakan. 163. Sudah? Sudah ya? Nah, Uslistia akan bacakan teman-teman. Nah, ini ada anak perempuan mengajak seperti ini teman-teman. Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Nah,
Terus kemudian anak laki-laki yang berbaju biru menjawab seperti ini teman-teman. Tidak mau, aku malas. Bekerja bakti itu melelahkan. Nah, jawabannya seperti itu. Kemudian ada lagi yang bawah ini teman-teman contoh. Anak-anak perempuannya bilang seperti ini. Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Nah, kalimat ajakannya seperti itu. Kemudian anak laki-laki yang berbaju kuning menjawab seperti ini. Maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Nah, teman-teman, adakah yang bisa menyebutkan di sini di manakah kalimat penolakan yang lebih tepat? Adakah yang bisa menyebutkan? Anak yang berbaju biru atau yang Mbak Asya, baju biru atau baju kuning? Mbak Asya. Baju biru. Yang tepat baju biru atau kuning sayang? Baju biru. Baju kuning. Oke, yang paling tepat adalah yang berbaju kuning. Kenapa? Dua-duanya ini merupakan kalimat penolakan, teman-teman. Ini kalimat penolakan, ini kalimat penolakan. Tapi bedanya, kalau kalimat penolakan ini lebih sopan karena ada kata maaf. Ya, jadi kalau teman-teman menolak sesuatu, pemberian seseorang, ajakan seseorang, perintah seseorang, tolong dengan kata maaf. Kenapa? Karena dengan kata maaf itu akan lebih sopan. Nah, kalau atas ini tidak mau, ini juga kalimat penolakan. Betul, ini kalimat penolakan. Namun, kalimat penolakan yang atas ini itu masih kurang sopan ya. Jadi, tidak mau, aku malas, bekerja bakti itu melelahkan. Nah, misalkan teman-teman diminta oleh orang tua atau teman atau siapapun diminta bantuan, teman-teman sebisa mungkin ucapkan penolakan itu apabila teman-teman tidak bisa dengan kata yang sopan, yaitu dengan kata mendahului kalimat penolakan itu dengan kata maaf. Maaf, aku masih kenyang. Maaf, aku tidak bisa. Maaf, aku tidak mau. Nah, seperti itu ya. Ini adalah contoh kalimat penolakan yang tepat. Nah, nih, menurutmu manakah kalimat penolakan yang dapat menjaga kerukunan? Nah, dari kedua itu nanti kita bisa simpulkan bahwa kalimat penolakan itu juga bisa menjaga kerukunan. Ini hubungannya dengan pelajaran matematika kita, yaitu penerapan sila Pancasila. Ya, jadi hidup rukun dalam penerapan pengamalan Pancasila. Jadi dengan kata penolakan yang tepat atau dengan penolakan yang sopan itu dapat menjaga kerukunan teman-teman. Nah, itu nanti kita akan bahas di materi PKN ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kalau sudah teman-teman bisa dibuka pada halaman 175. 175. Nah, di sini ada sebuah kisah antara JJ dan Jojo. Nanti Uslistia akan membaca cerita ini, teman-teman silahkan mendengarkan dengan seksama. Nanti Uslistia akan memberikan pertanyaan setelah Uslistia baca cerita ini. Jadi teman-teman nanti siap-siap saja, tapi sebelum itu tolong semuanya masih dimatikan ya, jangan dinyalakan dulu. Nah, Uslistia akan membaca cerita kisah JJ si jerapah. Oke. Di padang rumput yang luas, hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Jojo bersifat baik hati, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong pada JJ dan Jojo. Kakek jerapah meminta tolong diambilkan daun segar. Namun, JJ menolak. Tidak mau, kek. Saya sedang repot. Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Nih, ada gambarnya ya. Suatu hari, JJ mendapat kesulitan. JJ terjatuh, kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka menolong JJ. Akhirnya,
JJ sadar bahwa saling menolong antar teman itu penting. Nah, dari cerita ini kita akan mencari di manakah kalimat penolakan. Uslistia minta teman-teman mengangkat jarinya dengan cara memencet tombol tangan di layar. Oke, siapa yang akan menemukan di manakah kalimat penolakan? Azam. Mas Azam yang pertama. Oke, Mas Azam, di manakah kalimat penolakannya? Tidak mau, Kek. Nah, betul sekali. Di sini ada kata-kata tidak mau, Kek. Ini merupakan kalimat penolakan, teman-teman. Nah, ini alasannya. Karena repot ya, tapi ini nggak boleh ya teman-teman kalau dimintai tolong orang yang lebih tua. Mungkin kakeknya jerapah ini sudah tua teman-teman, jadi kalau mau ngambil daun yang tinggi sudah tidak kuat. Jadi kakek itu minta tolong sama cucunya si JJ dan Jojo, namun JJ tidak mau. Tapi untungnya ada Jojo yang membantu. Nah, dari cerita tadi Uslistia, Mas Ajam silakan diturunkan tangannya. Oke, sekarang Uslistia ada satu pertanyaan lagi, silahkan dipencet paling cepat siapa ya. Sebentar. Tapi Mas Azam silahkan jangan menjawab dulu biar temannya gantian ya. Nah, siapakah yang antara JJ dan Jojo yang memiliki sifat baik, suka membantu, menolong? Mbak Diba? Mbak Diba? Jawabannya siapa? JJ atau Jojo yang suka menolong sayang? Jojo. Hebat Jojo, Mas Azam hebat, Mbak Diba hebat. Jadi Jojo itu suka menolong meskipun Jojo itu nggak tinggi, tapi dia berusaha teman-teman. Meskipun daunnya itu tinggi ya, jauh, meskipun lehernya juga tidak tinggi, Jojo itu mau berusaha. Sedangkan JJ meskipun dia tinggi, dia tidak mau. Nah, itu perbuatan yang tidak baik. Oke, Mbak Diba boleh diturunkan mikrofonnya. Sekarang Uslistia akan meminta teman-teman untuk membuat kalimat penolakan. Siapa yang berani? Tadi Mbak Diba sudah menjawab. Siapa tadi? Mas Azam sudah menjawab, Mas Juna sudah pernah menjawab, Mbak Afifah sudah pernah menjawab, Mbak Sila sudah pernah menjawab. Sekarang yang lain, coba siapakah yang bisa membuat kalimat penolakan selain yang sudah pernah menjawab? Mas Juna, Mbak Afifah, Mbak Sila sudah ya. Yang lain coba. Azam sudah, Mbak Diba sudah. Nah, selain ini ada Mbak Asya, bisakah membuat kalimat penolakan sayang? Yuk, Mas Anas, bisakah membuat kalimat penolakan? Contoh kalimat penolakan, coba dibunyikan mikrofonnya. Atau yang lain, misalkan Mas Atar, ayo yang belum menjawab. Oke, Mbak Asya, kalimat penolakannya contohnya seperti apa Mbak Asya? Coba, nanti habis ini Mas Anas ya, buat kalimat penolakan ya. Gimana Mbak Asya? Kalimat penolakan seperti apa Mbak Asya? Contohnya, misalkan Mbak Asya dikasih makanan, tapi Mbak Asya sudah kenyang, itu cara menolaknya seperti apa? Maaf, saya sudah kenyang. Oke, bagus. Sekarang Mas Anas, coba kalau diajak ke suatu tempat tapi tidak bisa, cara menolaknya seperti apa Mas Anas? Masih bingung? Mikir dulu. Oke, Mas Atar bisa jawab. Ayo, gimana cara membuat kalimat penolakan? Atau yang lain kalau mau menjawab boleh banget loh teman-teman. Oke, siapa ini? Mas Fadil mau menjawab, boleh? Oke, Mas Fadil, ayo jawab sayangku. Buat kalimat penolakan Mas Fadil. Oke. Maaf, aku harus ikut mamahku ke pasar. Iya, maaf aku tidak bisa ikut bermain, aku harus ikut mamaku ke pasar. Hebat Mas Fadil. Ada yang lain ada yang bisa? Mas Anas bisa? Bisa ya, insya Allah semuanya bisa. Oke, teman-teman, untuk materi kalimat penolakan, silakan semua boleh dibuka mikrofonnya.
Untuk materi kalimat penolakan sudah selesai ya teman-teman ya. Jadi insya Allah Uslistia sudah menjelaskan untuk kalimat penolakan itu ciri-cirinya seperti apa, contohnya seperti apa, dan insya Allah teman-teman semua pasti sudah bisa membuat kalimat penolakan sendiri.